Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 13. Raden Juiring terdiam sejenak. Namun kemudian ia berkata, aku tidak akan berarti apa-apa paman. Bahkan aku akan dapat hanyut jika aku terjun ke dalam arus banjir yang deras. Disinilah Raden dapat menguji diri sendiri. Apakah Raden hanya selembar daun kering yang jatuh ke dalam arus, ataukah sebongkah batu karang yang kuat berakar di dalam bumi? Jika Raden hanya selembar daun, maka Raden memang akan hanyut sampai ke mulut samudra. Tetapi jika Raden adalah batu karang yang tegak dengan kuat, maka Raden akan menjadi pegangan mereka yang ingin menyelamatkan diri dari arus itu. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Raden. Memang Raden tidak usah sekokoh Pangeran Mangkubumi. Tetapi Raden dapat merupakan gambaran daripadanya di dalam lingkungan Raden. Sejenak Juiring merenung. Namun katanya kemudian, aku akan mencoba memikirkannya paman. Silahkan Raden, berkata Ki Dipanala, sekarang silahkan Raden pergi ke Pakiwan. Tentu ayahanda menunggu. Juiring pun kemudian pergi ke Pakiwan membersihkan dirinya. Namun dalam pada itu, kata-kata Ki Dipanala masih saja berkumandang di telinganya. Terasa sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Meskipun ia masih belum dapat mengambil kesimpulan yang pasti, namun apa yang dikatakan oleh Ki Dipanala itu memang sangat menarik. Aku akan pergi ke Pendapa, katanya kemudian, aku tidak perlu merasa diriku kecil. Aku tidak perlu memakai pakaian yang gemerlapan seperti layaknya seorang putra pangeran. Aku akan hadir sebagaimana aku yang ada. Juiring adalah Juiring. Diterima atau tidak diterima, itu sama sekali bukan persoalanku. Tetapi aku harus tetap berada pada kenyataanku. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menemukan sikap yang mapan. Dan ia tidak akan menghiraukan tanggapan orang lain atasnya. Demikianlah setelah membersihkan diri, Juiring membenahi pakaiannya. Pakaian yang sudah dipakainya itu. Dengan langkah yang pasti ia pergi ke Pendapa seperti yang dimaksud oleh ayahandanya untuk menemui sanak kadangnya yang berjaga-jaga setelah kematian adiknya Sayah. Kehadirannya memang sangat menarik perhatian. Beberapa orang masih saja memandanginya dengan tatapan mata yang kurang sedap. Namun Juiring sama sekali tidak menghiraukannya. Ia duduk di antara mereka, saudara-saudara sepupunya dengan dada tengadah. Meskipun ada juga sepercik pengakuan bahwa ibunya adalah seorang perempuan yang tidak sederajat dengan ibu saudara-saudara sepupunya itu, namun Juiring telah menemukan kepribadian sendiri dengan sikap yang wajar. Ia mencoba menempatkan dirinya di antara sanak kadangnya meskipun agak kaku. Tetapi Juiring tidak berusaha mengisi keasingannya dengan tingkah laku yang berleburan. Meskipun ia tidak menjadi susut sekecil cucurut, tetapi ia juga tidak menggembung sebesar kerbau. Ia adalah Juiring. Saudara-saudaranya merasa agak canggung juga berbicara dengan anak muda yang sudah beberapa lamanya tidak ada di antara mereka. Bahkan ada di antara mereka yang memalingkan wajahnya dan berbicara di antara mereka sendiri. Tetapi Juiring tidak menghiraukannya. Ia bersikap seperti sikapnya. Satu dua ada juga di antara mereka yang berbicara sepatah dua patah kata. Ada juga yang bertanya kepadanya tentang keadaannya selama ini. Kau sudah lama tidak tampak di antara saudara-saudara sepupumu, bertanya seorang bangsawan yang baru saja melampaui masa mudanya. Ya Pamanda, jawab Juiring, selama ini aku berada di padepokan yang terpencil. Oh, apakah yang kau lakukan di sana? Mempelajari beberapa jenis pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi hidupku kelak. Kenapa harus dicari di padepokan yang terpencil? Apakah di Surakarta kurang orang-orang pandai yang dapat menuntunmu mempelajari beberapa macam ilmu? Dari ilmu kajian sampai ilmu kanuragan? Sepandai-pandai orang padepokan yang terpencil itu, namun mereka tidak akan dapat melampaui kepandaian orang-orang kota. Misalnya Kamas Ranakusuma sendiri, ia mumpuni segala macam ilmu. Tata pemerintahan, kesusastraan, kajian dan juga kanuragan, sehingga Kamas Pangeran diangkat menjadi seorang senapati. Jika kau berguru kepada ayahandamu sendiri, tentu tidak akan kalah dari gurumu yang sekarang, yang tentu tidak begitu memahami tata pemerintahan dan unggah-ungguh. Pamanda, jawab Juiring, agaknya memang demikian. Tetapi ada semacam ilmu yang aku dapatkan di padepokan itu, yang agaknya tidak akan dapat aku cari di dalam kota ini. Apa? Bertani. Aku sudah mendekati sempurna di dalam hal bercocok tanam.
Bukan saja sekedar mengetahui cara dan beberapa macam perhitungan dan pertimbangan yang wajar dan yang dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi aku juga sudah pandai melakukannya. Ya, aku dengar kau sudah sudi melumuri tubuhmu dengan lumpur. Ya, itukah sebabnya maka kau memakai pakaian serupa ini di dalam pertemuan ini? Kenapa dengan pakaianku? Bangsawan lawan bicaranya itu tersenyum. Katanya, agaknya kau benar-benar ingin menunjukkan bahwa kau adalah seorang petani yang pernah disebut-sebut oleh almarhum Rudira sebagai seorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati? Oh, tentu tidak Pamanda. Nama petani dari Sukawati itu adalah nama yang besar. Bagaimana mungkin aku dapat mengharap untuk menyamainya, setidak-tidaknya menyerupainya? Petani dari Sukawati mampu melakukan beberapa macam perbuatan yang dapat kita anggap aneh. Ia memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Sepi angin, sabta pemeling, sabta pangganda dan sebagainya. Kau berpendapat demikian? Ya. Petani dari Sukawati bukannya sembarang orang. Bangsawan itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mengedarkan tatapan matanya, maka dilihatnya beberapa orang memperhatikan juga pembicaraan itu. Namun justru dengan demikian bangsawan itu pun terdiam. Rasa-rasanya setiap mata bertanya-tanya kepadanya, kenapa ia bersedia bercakap-cakap dengan anak padepokan Jati Aking itu. Cahaya kemerah-merahan ternyata telah mulai membayang di ujung timur. Semalam suntuk para tamu berjaga-jaga di pendapa dan ruang dalam. Mereka ikut menyatakan keprihatinan mereka atas meninggalnya Rudira karena peluru. Demikianlah, maka seorang demi seorang para tamu itu pun justru mohon diri. Hanya beberapa orang yang paling dekat sajalah yang kemudian tinggal di Istana Ranakusuman. Ternyata bahwa keluarga Ranakusuman sendiri merasa agak asing dengan Juwiring. Beberapa orang dengan segan menghormatinya seperti mereka harus menghormat Rudira. Tetapi jika terpandang oleh mereka itu pakaian Juwiring yang sederhana, maka hormat yang mereka berikan itu pun segera menjadi hambar. Ternyata bahwa bentuk lahiriah seseorang sangat berpengaruh, berkata Juwiring di dalam hati. Namun demikian, tindak tanduk dan tingkah lakulah yang akan menentukan meskipun baru kemudian. Ketika halaman Istana Ranakusuman menjadi terang oleh cahaya pagi, maka sebagian terbesar dari tamu-tamu itu pun telah meninggalkan Istana Ranakusuman. Makin sedikit orang yang berada di rumah itu, rasanya menjadi semakin canggung bagi Raden Juwiring. Seorang demi seorang mereka meninggalkan pendapa sambil memandang wajah Juwiring. Bahkan ada satu dua yang termangu-mangu bahwa orang itu bukannya Juwiring. Namun akhirnya mereka bersepakat bahwa karena Juwiring seakan-akan telah dilontarkan ke padepokan itu, maka dengan sengaja ia menunjukkan keadaannya, justru di dalam saat yang agak kalut. Bukan saja kekalutan di dalam istana Pangeran Ranakusuma, tetapi kekalutan yang tampak semakin gelap di atas bumi Surakarta. Apalagi beberapa orang di antara mereka pernah mendengar cerita Rudira tentang petani dari Sukawati. Dengan demikian maka beberapa orang di antara mereka yang meninggalkan Istana Ranakusuman itu bersama-sama saling berbisik, agaknya ia ingin disebut petani dari Sukawati. Tidak. Ia berada di padepokan Jati Aking, sehingga ia akan menyebut dirinya petani dari Jati Aking. Bangsawan-bangsawan muda itu tertawa berkepanjangan. Pangeran Ranakusuma yang melepaskan tamu-tamunya di anak tangga pendapa istananya melihat betapa canggungnya hubungan antara Juwiring dengan sanak kadangnya. Berbeda sekali dengan Rudira. Meskipun Rudira mempunyai kesenangan sendiri, terutama berburu, namun di dalam pergaulan ia justru nampak agak menonjol. Mungkin karena ia senang membuat tentang perburuan yang sering dilakukannya. Pangeran Ranakusuma hanya dapat menarik nafas. Sekali lagi ia merasa bersalah, karena ia telah mengasingkan anak muda yang baik itu dari lingkungannya. Ia harus kembali ke rumah ini, katanya di dalam hati, aku harus dapat mendamaikannya dengan Wari. Aku memerlukan kedua-duanya. Namun Pangeran Ranakusuma sadar, bahwa untuk itu, bukannya kerja yang mudah dilakukannya. Ia pasti akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan barangkali berbagai kesulitan akan ditemuinya. Bahkan memang mungkin sekali ia gagal. Tetapi Pangeran Ranakusuma sudah bertekad untuk melakukannya. Di hari yang kemudian menjadi semakin panas oleh matahari yang merambat semakin tinggi, Ranakusuman menjadi semakin sepi. Beberapa orang yang masih ada di istana itu menjadi lelah, dan sebagian telah tertidur, sengaja atau tidak sengaja.
Sedang yang lain masih sibuk membersihkan pendapa, ruang dalam dan halaman. Sedang beberapa orang perempuan masih ada di dapur untuk menyiapkan makan dan hidangan apabila masih ada tamu-tamu yang bakal datang di hari itu. Pangeran Ranakusuma yang lesu kemudian duduk di ruang dalam menghadapi semangkuk minuman panas untuk menyegarkan tubuhnya. Ketika ia meneguk minuman yang manis dan hangat itu, tubuhnya memang merasa agak segar. Tetapi minuman itu tidak berhasil menyegarkan jiwanya yang letih dan sakit. Tiba-tiba saja Pangeran Ranakusuma teringat kepada anak laki-lakinya. Karena itu, maka disuruhnya seorang pelayannya memanggilnya. "Di mana kau selama ini, Juiring?" bertanya ayahandanya. "Sejak kau pergi dari pendapa, kau tidak kelihatan lagi." "Aku ada di belakang ayahanda, bersama Paman Dipanala, tempatmu adalah di sini. Di ruangan ini. Di dalam istana ini di mana kau suka." "Tidak di belakang." Juiring mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, "Terima kasih." "Karena itu," berkata Pangeran Ranakusuma selanjutnya, "sebaiknya kau berada di sini. Mudah-mudahan adikmu berubah sikap." Sebenarnya ia seorang gadis yang baik meskipun manja. Tetapi karena ia baru saja kehilangan kakak laki-lakinya, maka ia menjadi agak gugup dan tidak sempat memikirkan sikap dan kata-katanya. "Karena itu, kau yang lebih tua, hendaklah mencoba dengan telaten dan sabar untuk melembutkan hatinya." Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menjawab juga, "Baiklah ayahanda. Aku akan mencoba selagi aku masih berada di rumah ini." "Kau akan tetap tinggal di sini." "Ayahanda, seandainya aku mengambil keputusan demikian, maka aku pun harus kembali kepada Pokan Jati Aking untuk minta diri. Aku tidak berkeberatan. Tetapi kau harus memutuskan terlebih dahulu." "Aku akan memikirkannya ayahanda. Tetapi apakah kehadiranku di rumah ini tidak akan mengganggu ketenangan?" "Apa yang kau maksudkan, Juiring?" "Ayahanda, aku sudah biasa hidup di padepokan kecil. Sudah biasa hidup sebagai seorang petani. Mungkin tingkah lakuku pun sudah berubah, sehingga aku lebih mirip seorang petani daripada seorang putra ayahanda. Mungkin aku sudah menjadi kasar dan tidak mengenal lagi unggah-ungguh di antara para bangsawan. Kau belum lama tinggal di Jati Aking. Mungkin tata kehidupan di Jati Aking mempengaruhi sikap dan kebiasaanmu. Tetapi setelah kau berada di istana ini untuk beberapa bulan, maka kebiasaan itu pun akan hilang dengan sendirinya. Sejak kecil kau hidup di antara para bangsawan. Kau akan segera mengenali kebiasaanmu itu kembali." Juiring tidak segera menjawab. Kepalanya yang tertunduk menjadi semakin tertunduk. Tanpa disadarinya, ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling ke pintu-pintu bilik yang masih tertutup. Warih dan bibinya sedang tidur. Mereka pun lelah. "Ya ayahanda. Aku menunggu keputusanmu." Juiring tidak segera menjawab. Beberapa kali ia menimbang apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun ia masih tetap ragu-ragu dan goyah. "Ayahanda," akhirnya ia berkata, "baiklah aku berbicara dengan anak dan anak angkat Kiai Danatirta itu. Sebenarnya lah kami sudah dipersaudarakannya. Dan kami menganggap Kiai Danatirta sebagai ayah kami. Karena kau merasa sudah tidak berayah lagi?" "Tidak. Sama sekali tidak ayahanda. Jika aku diangkat juga menjadi anaknya itu adalah karena ia tidak mau lagi membatasi dirinya karena aku adalah muridnya. Aku diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Demikian juga Buntal." Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Juiring mengingkarinya, namun rasa-rasanya ada juga kekosongan di hati anak yang jauh dari ayahnya, apalagi ia sudah tidak beribu lagi, sehingga dengan demikian ia mencari sandaran kepada orang yang dekat padanya, yang mengasihinya dan memperlakukannya dengan lembut. "Aku adalah seorang ayah yang jelek sekali," katanya di dalam hati, "aku hampir saja kehilangan hatinya. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Dan mudah-mudahan Juiring tidak menganggap bahwa aku pun sedang mencari sandaran karena hatiku menjadi kosong sepeninggal Rudira." "Ayahanda," berkata Juiring kemudian, "aku akan mohon diri sejenak untuk pergi ke rumah Paman Dipanala. Aku ingin menemui kedua saudara angkatku itu." "Oh," Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya, "panggil saja mereka kemari. Mereka adalah anak-anak padepokan ayahanda. Anak yang tinggal jauh dari kehidupan yang setertib istana ini. Bawalah mereka kemari. Aku ingin melihat anak-anak itu.
Apabila mereka salah sikap, itu bukan karena mereka tidak mau berbuat sebaik-baiknya. Tetapi aku mengerti bahwa mereka memang tidak dapat berbuat lebih baik daripada itu. Juiring berpikir sejenak, lalu, baiklah jika ayahanda memang menghendakinya. Aku akan mengajak Paman Dipanala untuk memanggilnya. Panggillah. Juiring pun kemudian meninggalkan ruang dalam itu dan mencari Ki Dipanala untuk dibawanya memanggil kedua saudara seperguruannya. Apakah yang harus aku katakan jika aku menghadap seorang pangeran? Bertanya Arum. Tidak apa-apa, jawab Juiring. Jika kau ditanya, maka kau menjawab jika kau mengetahui jawabnya. Tidak ada bedanya dengan berbicara dengan aku dan Buntal. Tentu berbeda. Aku harus duduk sambil menunduk dalam-dalam. Setiap kali aku harus menyembah dan membungkukkan kepala, begitu? Ya. Sebenarnya hanya kepada Kanjeng Susuhunan saja kita menyembah. Tetapi para pangeran pun ingin disembah. Bahkan ada kalanya putra-putra pangeran minta juga disembah. Jadi bagaimana dengan aku? Sekehendakmulah. Ah, tentu tidak. Menyembahlah, potong Ki Dipanala, tidak ada salahnya. Tetapi Pangeran Ranakusuma bukan seorang bangsawan yang tinggi hati. Cita-citanya lah yang agaknya terlampau tinggi, desis Juiring, tetapi sayang. Kata-katanya terputus. Ki Dipanala memandanginya dengan sorot mata yang mengandung pertanyaan. Namun ia tidak mengucapkannya, karena ia seakan-akan dapat mengerti bahwa Juiring tidak sependapat dengan keinginan ayahnya untuk mendapatkan kedudukan yang terlalu tinggi di dalam istana Susuhunan dan kelimpahan kekayaan di istananya sendiri. Demikianlah maka kedua anak-anak Jati Aking itu pun mengikuti Juiring memasuki ruang dalam istana Ranakusuman yang dipenuhi dengan berbagai macam hiasan dan perlengkapan yang sangat asing bagi keduanya, terutama Arum. Bagi Buntal, meskipun tidak sebaik istana ini. Ia pernah tinggal di rumah seorang bangsawan di Surakarta ini pula, sebelum ia kemudian berkeliaran tanpa tujuan. Bahkan ternyata Arum tidak dapat menahan keinginannya untuk memperhatikan setiap benda yang ada di sekitarnya. Yang baginya kadang-kadang dianggapnya aneh dan tidak diketahui gunanya sama sekali. Aku tidak tahu, buat apakah sebenarnya guci-guci itu? Ia berdesis. Apakah kadang-kadang perlu disediakan air di dalam ruangan ini? Tidak, sahut Juiring, guci-guci itu tidak lebih dari sebuah hiasan. Hiasan? Jadi tidak ada gunanya selain hiasan itu? Ya. Arum mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia kini melihat sendiri betapa istana seorang pangeran menyimpan harta kekayaan yang tidak ada taranya. Ketika terpandang olehnya lampu minyak yang tergantung di ruang tengah, ia berdesis, permata sebesar itu dan bergantungan di situ? Hus, Buntal menggamitnya, bukan permata. Itu terbuat dari bahan yang jauh lebih murah dari permata. Arum menarik nafas dalami, kita menunggu sejenak, berkata Juiring, agaknya ayahanda baru ada di dalam. Biarlah aku mengatakannya bahwa kalian telah datang. Kau duduk di permadani itu bersama Buntal, jangan tinggalkan kami, desis Arum. Tetapi bersama aku, potong Buntal, aku sudah pernah berada di dalam lingkungan seperti ini. Arum hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hatinya berdebar-debar juga. Jauh lebih berdebar-debar daripada berada di tengah hutan yang lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas sekalipun. Juiring pun kemudian meninggalkannya mencari ayahandanya yang agaknya sedang masuk ke dalam biliknya. Apakah mereka sudah datang? Bertanya Pangeran Ranakusuma. Mereka ada di ruang dalam ayahanda. Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan segera datang. Ketika Juiring kembali ke ruang dalam, dilihatnya Arum masih saja mengagumi perhiasan dan alat-alat rumah tangga yang ada di ruang dalam itu. Ayahanda akan segera datang, berkata Juiring yang kemudian duduk bersama kedua saudara seperguruannya itu di atas sebuah permadani yang berwarna kemerah-merahan. Tikar ini bagus sekali. Tetapi rasa-rasanya kulitku agak gatal, bisik Arum. Bukan tikar, sahut Buntal, ini adalah permadani yang dibeli dari seberang lautan. Oh, dari mana? Dari jauh sekali. Di rumah Paman Dipanala juga ada tikar, permadani seperti ini. Tetapi tidak sebagus ini dan tidak begitu gatal seperti ini. Permadani di rumah Paman Dipanala itu justru sudah terlalu tua sehingga bulu-bulunya sudah habis. Arum masih akan bertanya lagi.
Tetapi suaranya ditelannya kembali ketika ia mendengar Juiring berkata, "Itulah ayahanda sudah datang." Arum cepat menundukkan kepalanya. Sekilas Buntal masih melihat Pangeran Ranakusuma berjalan mendekatinya. Ketika pangeran itu duduk di tengah-tengah ruangan itu, maka Buntal pun menunduk pula. Sesaat Pangeran Ranakusuma memandang anaknya Raden Juiring yang duduk bersama kedua anak-anak Jati Aking itu. Hampir saja ia memanggilnya dan menempatkan anaknya itu di sisinya. Tetapi ketika teringat olehnya bahwa ketiga anak-anak muda itu sudah diangkat menjadi saudara, maka niatnya pun diurungkannya. Arum yang tunduk dalam-dalam merasakan suasananya menjadi tegang. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Sedang Pangeran Ranakusuma itu masih saja berdiam diri untuk beberapa saat lamanya. Baru kemudian pangeran itu berkata, "Kaliankah anak-anak angkat Kiai Danatirta?" Buntal mengangkat tangannya untuk menyembah sambil menjawab, "Ya pangeran. Hamba adalah anak-anak angkat Kiai Danatirta." "Aku, hamba bukan. Hamba adalah anaknya." "Oh, aku sudah mendengar dari Juiring, bahwa kau adalah anak Kiai Danatirta. Dan kalian sudah diangkat menjadi saudara bersama-sama dengan anakku, Juiring." Buntal menyembah dan menjawab, "Hamba pangeran. Di Padepokan Jati Aking, kami adalah saudara angkat." Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Ketika Arum dengan sudut matanya mencuri pandang, hampir saja Juiring tidak dapat menahan senyumnya. Dalam pada itu, Pangeran Ranakusuma memandang Buntal dengan tajamnya. Ternyata anak Jati Aking ini memiliki unggah-ungguh yang cukup baik. Seakan-akan ia sudah mempelajari tata kehidupan di rumah seorang bangsawan. Karena itu, maka ia pun mulai tertarik kepada pribadinya yang sederhana namun tampaknya cukup baik. Sedang Arum, gadis Jati Aking itu agaknya masih asing sama sekali. Sikapnya, caranya duduk dan berbicara meskipun ia mencoba berbuat sebaik-baiknya. Meskipun kepalanya tunduk dalam-dalam, namun setiap kali gadis itu mencoba untuk melihat keadaan sekelilingnya dengan sudut matanya. Tetapi Pangeran Ranakusuma mengerti. Gadis itu sama sekali tidak ingin berbuat kurang baik. Ia adalah orang yang baru di dalam lingkungan yang asing baginya. "Anak-anak muda," berkata Pangeran Ranakusuma seterusnya, "sebenarnya lah kalian sudah mengetahui bahwa Juiring adalah anakku. Dalam keadaan yang tidak diduga-duga, adiknya telah meninggal. Karena itu, Juiring adalah tinggal satu-satunya anak laki-laki bagiku. Bukan maksudku untuk memisahkannya dari kalian yang sudah dipersaudarakan, tetapi bagaimana pendapat kalian jika kalian saja tinggal di sini?" Oh, Arum tiba-tiba mengangkat wajahnya. Namun hanya sejenak, karena ketika ia sadar, maka ia pun segera menundukkan kepalanya kembali. "Dan itu bukan berarti bahwa kalian harus terpisah dari ayah kalian. Kiai Danatirta. Setiap kali kalian dapat pergi ke Jati Aking." Buntal memandang Juiring dengan sudut matanya. Namun anak muda itu segera menyadari bahwa sebenarnya Pangeran Ranakusuma ingin agar Juiring kembali ke istana ini. Namun agaknya Juiringlah yang berkeberatan karena selama ini ia sudah berada di dalam lingkungan yang baginya cukup menyenangkan. "Kalian akan mendapat tuntunan di dalam berbagai macam hal. Kalian akan mempelajari unggah-ungguh, tata susila dan sopan santun sesuai dengan lingkungan ini." "Ampun pangeran," jawab Buntal sambil menyembah, "bagi hamba, hal itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Tetapi jika demikian, bagaimana dengan ayah angkat hamba di Padepokan Jati Aking? Ayah akan menjadi kesepian dan barangkali juga tidak ada yang dapat membantunya mengerjakan sawahnya. Memang ada beberapa orang pembantu di Padepokan Jati Aking, tetapi tentu mereka tidak akan dapat bekerja seperti kami yang merasa diri kami anak-anak Kiai Danatirta." Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Dan seperti yang diduga oleh Buntal, maka ia pun berkata, "Jika demikian, aku dan Juiring akan minta pertimbangan kalian, bagaimana jika Juiring sajalah yang harus mondar-mandir kian kemari, karena ia juga anakku, tetapi juga anak Kiai Danatirta." Buntal tidak dapat menyahut. Tetapi ia pun berpaling kepada Juiring, seakan-akan mempersilahkan anak itu menjawabnya. Karena ia pun sadar, bahwa bagi Pangeran Ranakusuma yang paling penting adalah Juiring. "Aku sudah bertanya kepadanya," berkata Pangeran Ranakusuma, "tetapi ia memerlukan pendapat kalian." "Bagaimana pendapat Raden Juiring sendiri pangeran?" bertanya Buntal. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Buntal anak padepokan, tetapi caranya,
Sikapnya dan kata-katanya menunjukkan bahwa ia dapat berpikir dengan baik. Karena itulah maka buntal menjadi semakin menarik bagi Pangeran Ranakusuma. Maka jawab Pangeran Ranakusuma kemudian, baiklah. Juiring sudah menjawab ketika aku bertanya kepadanya. Ia pun merasa berkeberatan. Tetapi ada semacam kewajibanku untuk minta kepadanya agar ia tinggal di istana ini. Ada banyak alasan yang dapat aku kemukakan. Tetapi baiklah. Kalian tentu tidak akan dapat mengambil kesimpulan. Yang paling baik bagiku adalah menemui Kiai Danatirta sendiri. Aku pernah menyerahkan anakku kepadanya lewat Ki Dipanala. Maka akan datang saatnya aku minta kesempatan untuk mengasuh anakku itu sendiri. Tentu saja dengan tidak mengurangi penghargaanku atas kesediaan Kiai Danatirta mengasuh Juiring selama ini. Bersambung ke jilid 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.